Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru di sini ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sehat, Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita masih akan mempelajari tentang materi lompat jauh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah masih ingat tentang materi minggu yang lalu? Kalian semua sudah mempelajari tentang beberapa gerak kombinasi dalam lompat jauh. Ada apa saja? Apakah masih ingat? Ya, pertama yaitu gerak kombinasi jalan dan lari. Yang kedua, kombinasi lari dan lompat. Yang ketiga, kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, untuk selanjutnya, keempat yaitu kombinasi melompat dan mendarat. Apa itu melompat? Lompat adalah gerakan berpindah dengan menumpu pada satu kaki. Nah, tentu anak-anak harus perhatikan di sini ya. Untuk gerakan melompat, anak-anak bersiap di satu titik, kemudian mendarat. Untuk melompat, tempatnya anak-anak bisa menggunakan tempat yang tidak berbahaya. Bisa di rerumputan, atau mungkin ada bak pasir yang digunakan untuk lompat jauh. Tapi kalau tidak ada ya disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah ya. Jika anak-anak sudah siap, lalu silahkan melompat dan kemudian mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Pastikan anak-anak bisa mendarat dengan sempurna. Untuk mendarat dengan sempurna, tekniknya bagaimana anak-anak? Ya, anak-anak harus bisa menjaga keseimbangan ketika mendarat dan perhatikan posisi kaki ketika mendarat. Tumpuan kaki pastikan dengan kaki yang cukup kuat dan seperti mengeper atau memantul agar bisa meredam lompatan dari atas ke bawah sehingga bisa mengurangi resiko cedera. Itu anak-anak untuk kombinasi melompat dan mendarat. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti ya? Berikut contoh videonya ya anak-anak. Jika anak-anak sudah bersiap, lalu silahkan melompat dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Dalam lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus kita pelajari. Meliputi 1. Awalan, 2. Tolakan, 3. Melayang, 4. Mendarat. Yang pertama yaitu awalan. Awalan yang baik akan menghasilkan lompatan yang bagus atau jauh. Tujuan dalam melakukan awalan yaitu untuk mendapatkan kecepatan berlari sehingga menghasilkan lompatan yang optimal. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 30-40 meter pada garis lintasan dan pada saat menumpu papan tumpuan. Jangan mengubah kecepatan lari. Yang kedua yaitu tolakan. Cara-cara melakukan tolakan yang baik yaitu 1.
menolak menggunakan kaki yang terkuat. 2. Pada saat melakukan tolakan, badan agak ditegakkan, kaki belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan bagian atas. 3. Urutan tolakan kaki dimulai dari papan tumpuan, tumit, telapak kaki, dan terus pada ujung telapak kaki. Yang keempat, pada saat menolak tidak boleh melewati garis atau papan tumpuan. Yang ketiga yaitu melayang, adalah gerakan badan di udara sebelum melakukan pendaratan. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Antara lain, 1. Kedua lutut ditekuk. 2. Kedua lengan diletakkan di samping badan. 3. Saat akan mendarat, kedua kaki dan lengan diluruskan dan berat badan dibawa ke depan. Yang keempat yaitu mendarat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendarat antara lain: 1. Pada saat mendarat, kedua tumit kaki agak rapat. 2. Lutut ditekuk dalam posisi jongkok. 3. Berat badan dibawa ke depan. 4. Kedua lengan menyentuh tempat pendaratan. 5. Pandangan ke arah depan. Berikut adalah gambar lapangan lompat jauh ya anak-anak. Di sini sudah sangat jelas berapa panjang lintasan untuk berlari dalam lompat jauh, kemudian ukuran panjang dan lebar bak lompatnya, dan ukuran papan tolakan dari panjang, lebar, dan tingginya. Anak-anak bisa melihat pada gambar di sini. Selanjutnya, anak-anak mencoba mempraktekkan kombinasi dari kesemuanya ya, dari jalan, lari, dan lompat, tentunya pada lompat jauh. Sebelum anak-anak mencobanya atau melihat contoh berikut, anak-anak simak dulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktekkan atau teknik lompat jauh ini. Yang pertama yaitu anak-anak menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. Kedua, memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Yang ketiga, melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. Keempat, memperhatikan sikap badan di udara atau melayang di udara. Yang kelima, memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat pada bak pasir. Nah, itu hal-hal atau 5 poin yang perlu diketahui sebelum anak-anak mencobanya. Berikut adalah contoh dari gerakan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Mulai dari gerakan berjalan, kemudian sampai di titik tertentu, lari cepat, dan lakukan tolakan pada papan tolakan. Kemudian melompat dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Yang perlu anak-anak tentukan titik di mana anak-anak berjalan dan melompat. Untuk lompat jauh ini, anak-anak harus perhatikan ada batasan atau balok lompat. Anak-anak tidak boleh melebihi itu ketika melakukan tolakan. Ketika melewati, maka akan dianggap gugur atau diskualifikasi ketika ini dalam perlombaan.
Jadi begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini tentang kombinasi gerakan yang ada pada atletik, yaitu lompat jauh yang berfokus pada gerakan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat. Nah, selanjutnya tugas untuk anak-anak di rumah. Yang pertama, anak-anak mengerjakan soal evaluasi penilaian di Google Form pada link yang terdapat pada deskripsi video. Yang kedua, anak-anak melakukan latihan lompat jauh. Nah, untuk lompat jauh ini dilakukan di rumah ya. Tidak harus di bak pasir, anak-anak bisa menyesuaikan. Yang penting anak-anak mencoba menerapkan berbagai kombinasi gerakan pada lompat jauh. Gitu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Nanti akan Pak Guru bantu untuk menjawabnya. Gitu anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.